Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tambang, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan lanjut pembahasan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan Kepmen 1827 ya. Kali ini judul yang akan kita bahas adalah kolam pengendapan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan teknisnya, saya mau nanya dulu nih biar kita sama-sama nyambung. Menurut kamu, apa tujuan utama dari dibuatnya kolam pengendapan di area tambang? Apakah hanya untuk menampung air buangan, atau ada fungsi lain seperti pengendalian sedimen, menjaga kualitas air, dan melindungi lingkungan sekitar dari pencemaran? Mantap. Yuk kita bahas jawabannya Sobat Tambang. Tujuan utama kolam pengendapan di area tambang. Kolam pengendapan bukan hanya sekadar tempat menampung air buangan, tapi punya fungsi yang sangat penting dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik atau good mining practice, khususnya terkait pengelolaan air tambang dan lingkungan. Berikut penjelasannya. 1. Mengendapkan material padat atau sedimen. Air yang keluar dari area tambang biasanya mengandung partikel halus seperti lumpur, pasir, atau sisa batuan hasil kegiatan penambangan. Kolam pengendapan berfungsi untuk memisahkan sedimen ini agar tidak terbawa keluar dan mencemari sungai atau badan air di sekitar tambang. 2. Menjaga kualitas air lingkungan. Air limpasan yang keluar dari area tambang harus memenuhi baku mutu lingkungan. Kolam pengendapan membantu menurunkan kadar padatan tersuspensi atau TSS dan mengontrol kandungan logam berat atau bahan kimia sebelum air dibuang ke lingkungan. 3. Mengatur aliran air tambang. Selain fungsi lingkungan, kolam pengendapan juga berperan dalam mengatur debit aliran air. Dengan adanya kolam, air limpasan tidak langsung mengalir deras, sehingga dapat mengurangi potensi erosi, longsor, dan banjir di area tambang. 4. Sebagai tempat pengambilan sampel kualitas air tambang, kolam pengendapan juga berfungsi sebagai titik kontrol kualitas air tambang. Biasanya perusahaan tambang melakukan pemantauan rutin atau sampling di outlet kolam pengendapan untuk memastikan air buangan memenuhi baku mutu sesuai Kepmen LH nomor 113 2003 atau aturan turunannya. 5. Fungsi tambahan, daur ulang air. Beberapa tambang juga memanfaatkan kolam pengendapan untuk menampung air yang nantinya bisa digunakan kembali. Misalnya untuk menyiram jalan tambang, tes kontrol, pengisian kebutuhan operasional alat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam membangun fasilitas pengelolaan air tambang. Menurut Kepmen 1827, persyaratan fasilitas pengelolaan air tambang terdiri dari yang pertama, fasilitas penampungan air tambang serta fasilitas pengendapan memiliki kapasitas sekurang-kurangnya 1,25 kali volume air tambang pada curah hujan tertinggi selama 84 jam. Yang kedua, pengendalian isi fasilitas penampungan dan pengelolaan air tambang dilakukan apabila telah terisi 80% atau lebih dari kapasitas penampungan sesuai ketentuan. Yang ketiga, pengendalian isi fasilitas penampungan dan pengelolaan air tambang meliputi pengerukan sedimentasi, pemompaan sedimentasi, peningkatan kapasitas pompa, dan atau penambahan kapasitas fasilitas penampungan pengelolaan air tambang. Yang keempat, dalam hal terjadi air larian yang tidak terkendali, kegiatan penambangan yang terpengaruh dihentikan kecuali kegiatan untuk penanganan air larian. Yang kelima, jarak minimal fasilitas pengendapan ke tepi terluar penambangan sekurang-kurangnya 500 meter atau berdasarkan kajian teknis. Yang keenam, pengelolaan air tambang meliputi melakukan inventarisasi dan evaluasi secara berkala terhadap sumber air tambang, pembuatan sistem penyaliran air tambang, dan pemeliharaan fasilitas penanganan air tambang. Yang ketujuh, pemeliharaan fasilitas meliputi pengerukan dan perbaikan saluran penyaliran, perkuatan dinding dan dasar saluran, pemeliharaan kolam penampungan, pengurasan sedimentasi pada kolam pengendapan, pemeliharaan dan perawatan pompa, serta jaringan pipa. Yang terakhir atau yang kedelapan, Kepala Teknik Tambang menjamin daya dukung fasilitas pengendapan terhadap air dan material endapan. Nah, sekarang gimana? Insya Allah sudah mulai paham ya bagaimana kaidah teknik pertambangan yang baik dalam hal pengelolaan air tambang. Untuk materi kali ini kita cukupkan ya. Insya Allah akan ada materi-materi lanjutan yang akan menambah wawasan kita. Untuk itu jangan lupa subscribe dan share ke yang lain ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.